Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semua sehat ya? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Mulai. Ya baik, hari ini Bu cek dulu ada yang tidak masuk hari ini? Naila, mana Naila? Keperluan ya? Mana Naila ya? Oh ya, Naila yang masuk ya? Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagunya berjudul Maju Kita. Siapa yang mau pimpin ke depan? Ya, silakan Caca pimpin ke depan. Baik, anak-anak semuanya, silakan berdiri terlebih dahulu. Ya. Ya baik, terima kasih. Silakan kembali. Ya, terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Maju Tak Gentar ya. Jadi maju tak gentar mengusir para penyerah. Kalau kita sudah maju tak gentar, berarti kita bersemangat. Nah, mengusir para penyerah itu berarti kita sendiri atau bersama-sama? Bersama. Harus bersama-sama, harus bekerja sama, ya kan?
Ini tidak bisa sendiri. Jadi bekerja sama, bergotong royong kita mengusir para penyerang supaya hal lagu ini supaya kita terbebas dari mereka-mereka yang menjajah dan menyerang kita. Itu yang anak-anak ya. Lagu dari Maju Tak Gentar pada pagi hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, kita melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu. Jadi di sini Ibu ada teks bacaan. Teks bacaan ini, ya, teks bacaannya berjudul Kemarau Panjang Meresahkan Hewan Ternak. Seperti apa kisahnya? Coba anak-anak baca terlebih dahulu ya. Satu untuk gue ya. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Beri waktu kurang lebih 2 menit ya. Yang sudah membacanya? Belum.
Sudah anak-anak? Ada enggak? Yang belum? Ya sambil menunggu yang belum coba. Yang sudah. Jadi apa? Siapa yang bisa menceritakan teks apa tadi yang sudah dibaca? Kemarau panjang meresahkan hewan. Bagaimana ceritanya? Kenapa hewan berawasa di situ? Karena tidak ada air, karena sedang kemarau. Jadi apa yang mereka lakukan untuk mengatasi kemarau panjang tersebut? Mengambil air dengan cara bagaimana? Ya, diangkut sendiri-sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Jadi mereka kan sedang kemarau, kekurangan air ya. Jadi mereka mencari cara bagaimana caranya untuk berenang. Ya, untuk bisa mendapatkan air dengan cara mengangkut air dari tempat yang mungkin lebih jauh. Nah, supaya mereka bisa tercukupi airnya, ada badak, kemudian ada apa di sini tadi? Ada badak, ada apa saja? Ada kata, ada semua yang bawah, ya. Itu mereka bekerja sama supaya mendapatkan air. Setelah mendapatkan air, setelah bergotong royong, mereka dapat air. Iya, akhirnya airnya tercukupi. Nah, berarti supaya masalah kita coba terselesaikan dengan baik, kita perlu apa kan? Dari cerita tadi. Kita perlu untuk bergotong royong, bekerja sama supaya cepat selesai masalahnya. Coba kalau tadi badak tadi sendirian misalnya mengangkut air atau gajahnya sendirian mengangkut air, paling-paling air yang didapat cuma sedikit, tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan hewan rawa, ya kan? Iya betul. Jadi semua harus bergotong royong. Nah, tidak hanya hewan rawa saja yang perlu bergotong royong. Kita juga perlu bergotong royong, anak-anak. Perlu tidak? Perlu. Coba. Biasanya kalau kita di sekolah, gotong royong di sekolah itu biasanya dalam hal apa? Yang tahu? Ya? Kerja bakti membersihkan sekolah, Bu. Oh iya, kerja bakti membersihkan sekolah kata Hadiji. Pernah ya anak-anak ya? Pernah, Bu. Ya, jadi sekolah kita kotor, sekolah kita sedang berserakan, maka kita perlu bekerja bakti. Apakah bekerja bakti itu sendiri-sendiri? Tidak, pasti kita bersama-sama bergotong royong. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Supaya kita juga tidak terlalu bersusah payah. Kita kalau kita sendiri, mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang belum selesai. Sudah capek, kerjaannya juga tidak maksimal hasilnya. Tapi kalau semuanya ikut bekerja sama, jam 7 kita mulai, mungkin jam 9 sudah selesai. Sekolahnya sudah bersih, tenaga kita tidak terlalu capek, ya kan? Ya, jadi betul ya. Jadi kita harus bekerja sama dan bergotong royong. Nah, dari tadi kita kan sudah mengatakan ada kerjasama, ada bergotong royong. Jadi kita hari ini akan belajar apa kira-kira anak-anak? Ya, hari ini kita akan belajar tema 4. Ya, di tema 4. Tema 4 tentang sehat itu penting, dan di subtema 3 tentang cara melihara ya, pada pembelajaran ketiga. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, yang
Melalui kegiatan membaca teks, peserta didik mampu menemukan isi bacaan tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan anak. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat contoh kegiatan tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan membaca teks, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial dengan tepat. Dan yang terakhir melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat contoh bentuk interaksi sosial berdasarkan pengalaman pribadi dengan tepat. Itu ya anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang Ibu ada gambar. Coba diperhatikan gambar yang ada di depan ya. Ada dua buah gambar di depan. Coba Anda perhatikan baik-baik. Ada dua buah gambar. Setelah sudah diamati, coba siapa yang ingin bertanya tentang gambar di depan? Saya, Bu. Ya, Caca? Orang-orang yang di gambar sedang apa, Bu? Orang-orang yang ada di gambar sedang apa? Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Caca? Ya, saya kira. Gambar itu tentang orang-orang yang membuat rumah. Gambar itu tentang orang-orang yang bergotong royong membuat rumah. Apakah betul? Betul. Iya, jadi mereka sedang membuat rumah. Kemudian yang sebelahnya lagi itu sedang memindahkan rumah. Jadi kalau di pedesaan itu masih seperti ini ya, masih erat kerjasamanya. Jadi rumah-rumah panggung zaman dulu itu bisa dipindahkan dengan cara seperti itu diangkat. Kalau rumah yang zaman sekarang yang sudah seperti ini tidak bisa. Ini rumah-rumah yang zaman dulu ya, rumah kanu, rumah kapan, kira-kira seperti itu. Nah itu masih erat sekali mereka bergotong royong. Nah, dari tadi kan Ibu selalu mengatakan bergotong royong. Kira-kira gotong royong itu apa sih? Ada yang tahu anak-anak apa itu gotong royong? Nah, coba kita lihat di sini. Coba siapa yang bisa bacakan? Apa itu gotong royong? Persatuan bersamaan. Bukan, yang pengertiannya. Gotong royong adalah ya, salah satu bentuk kegiatan bersama-sama dengan saling membantu tanpa imbalan apapun dan untuk kepentingan bersama maupun umum. Contohnya seperti yang membuat rumah tadi. Jadi tidak ada biayanya, tidak ada bayarannya ya. Mereka bersama-sama bergotong royong untuk kepentingan bersama. Begitu juga dengan kerja bakti di sekolah tadi, ada nggak bayarannya kita kerja bakti di sekolah? Tidak, kita ikhlas untuk kepentingan sekolah. Sekolah bersih, kita akan nyaman belajar di sekolah. Nah, unsur-unsur gotong royong itu apa saja sih? Bagaimana biar gotong royong itu bisa tercipta? Apa saja unsur-unsurnya? Persatuan, jadi harus ada itu, harus ada kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan dan kerukunan. Coba kalau kita nggak rukun, coba kalau misalnya Putri sama si Citra ribut, bagaimana tuh bergotong royong? Bisa nggak? Nggak, pasti nggak mau. Saya nggak mau ribut sama dia. Nah, jadi kita harus rukun. Kemudian harus bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri itu namanya bukan bergotong royong ya, Nana ya. Kemudian kekeluargaan itu kita merasa saling berkeluarga satu sama lain, saling memiliki satu sama lain, ya. Dan kesatuan tadi bersatu, bergotong royong tidak akan tercipta kalau kita tidak bersatu. Kemudian, nah di buku itu ada teks juga tentang gotong royong. Nah, gotong royong ini kan yang selalu kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial ya, Nah ya. Coba, kalau misalnya kita
kerja bakti di sekolah, ada gotong royong, maka tanggung jawab kita bagaimana? Kita harus apa kalau ada kerja bakti di sekolah? Kalau ada kita kerja bakti di sekolah, kita harus apa anak-anak? Harus ikut kan di dalamnya kan? Harus mengikuti tidak? Kalau ada kerja bakti di sekolah, kita harus mengikuti. Itu berarti bentuk tanggung jawab kita, ya kan? Gotong royong, bekerja sama itu bentuk tanggung jawab kita. Nah, seperti apa sih bentuk-bentuk tanggung jawab itu? Seperti apa jenis-jenis tanggung jawab itu? Nah, di buku ada sebuah teks tentang jenis-jenis tanggung jawab. Coba siapa yang mau membacakan teksnya? Jenis-jenis tanggung jawab? Ya, Citra. Citra ya. Coba yang lain didengarkan. Citra akan membacakan teks tentang jenis-jenis tanggung jawab. Coba Citra. Berikut jenis-jenis tanggung jawab pada masyarakat. Ya, jangan menggunakan ya. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat sebagai contoh pelajaran dan pelajaran masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Pelaksanaan pelaturan dalam masyarakat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antara masyarakat dibutuhkan prinsip dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut: membina keserasian, keserasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan hidup, saling mengisi, membina, dan memberi antar sesama, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjadi dan memelihara rasa persatuan dalam kesatuan antar warga masyarakat, yaitu seperti berikut: hidup rukun dan semangat kekeluarga antara warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membedakan suku, agama, ras, ataupun aliran, menggunakan bahasa yang berasal secara baik dan benar dalam perjuangan suku bangsa. Ya, baik. Terima kasih Citra. Sudah didengarkan tadi yang dibacakan Citra? Sudah. Jadi tadi itu Citra sudah membacakan tentang jenis-jenis tanggung jawab. Jadi salah satunya tadi adalah memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Jadi kan misalnya kita hidup bermasyarakat, kita itu harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita tidak boleh buat onar, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya membuat keributan atau mengambil barang yang bukan hak kita. Itu kan akan membuat
situasi menjadi tidak nyaman kan? Menjadi tidak tertib. Coba kalau misalnya di suatu tempat banyak malingnya, coba kan akan tidak tertib. Masyarakat tidak aman, akan merasa cemas. Jadi kalau kita ingin bertanggung jawab dalam masyarakat, kita harus menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kita. Kemudian kita juga harus bergaul tanpa membeda-bedakan apa? Membeda-bedakan suku, apalagi agama, ras. Kita nggak boleh membeda-bedakan itu ya. Kita harus tetap saling menghargai, walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Nah itu juga bentuk tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Tuh. Nah, coba ibu di depan ini ada sebuah video. Anak-anak perhatikan ya. Ini ada manfaat gotong royong tadi ya. Manfaat gotong royong. Nah, sebelum kita ke video ya, jadi apa sih manfaatnya kita bergotong royong tadi? Yaitu untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, kemudian menjaga rasa solidaritas antar sesama, menjaga kehidupan masyarakat agar lebih baik, tidak boros dalam pengeluaran dan memerlukan biaya ataupun kas pada RT atau RW. Apalagi anak-anak? Pekerjaan akan cepat. Terus yang terakhir? Ya, jadi mempererat tali persaudaraan sama warga. Nah, coba sekarang kita lihat. Ini gotong royong tadi kan bentuk dari tanggung jawab. Sekarang ibu punya video di depan, tolong anak-anak amati dan perhatikan ya. Waktunya sekolah. Kelihatan nggak? Adik berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Siap-siap, Dek. Iya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang bayangannya dulu, Pak, biar aman. Oh, iya. Ada mama, ada adek. Kita lagi di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu di orang berhentinya, Pak.